Hikmah bagi para hakim. Siapa sebenarnya Abu Nawas? Sosok yang dikenal sebagai pelawak ulung sekaligus tokoh sufi ini lahir di Ahwaz, Persia pada tahun 750 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 819 Masehi. Di masa mudanya, ia sempat merantau ke Basrah dan Kufah, di mana ia belajar bahasa Arab dan hidup dekat dengan masyarakat Baduy. Karena interaksi itu, Abu Nawas menjadi sangat mahir dalam bahasa Arab, paham budaya mereka, dan terkenal pandai bersyair serta bernyanyi. Ia pun sempat kembali ke tanah kelahirannya sebelum akhirnya menetap di Baghdad bersama ayahnya dan keduanya mengabdi kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Permulaan kisah. Ayah Abu Nawas adalah seorang pemuka agama ternama bernama Maulana yang menjadi penghulu kerajaan. Saat ayahnya wafat karena sakit parah, Sultan memanggil Abu Nawas ke istana dan memintanya mengurus pemakaman sesuai adat istiadat. Abu Nawas pun melaksanakan semuanya dengan tertib, dari memandikan hingga menguburkan jenazah seperti layaknya seorang ulama. Melihat kemampuannya, Sultan berniat mengangkat Abu Nawas sebagai pengganti ayahnya, menjadi penghulu kerajaan. Namun begitu kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, sikapnya mendadak berubah. Tingkah aneh Abu Nawas. Usai pemakaman, Abu Nawas terlihat menunggang sebatang pohon pisang seolah-olah itu kuda, berlarian dari pemakaman ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia mengajak anak-anak kecil ke makam ayahnya, bermain rebana sambil tertawa riang. Orang-orang mulai menganggapnya telah kehilangan akal karena berduka terlalu dalam. Ketika utusan Sultan datang memanggilnya, Abu Nawas dengan santai menolak. Bahkan saat diminta menghormati perintah raja, ia justru menyuruh utusan itu memandikan kudanya, yakni batang pisang tadi. Ia pun menolak menghadap Sultan dan hanya berkata, "Aku sudah tahu, jadi aku tidak mau." Mendengar laporan itu, Sultan murka dan memerintahkan agar Abu Nawas dihadirkan secara paksa. Tapi di hadapan raja dan Abu Nawas tetap bertingkah seperti orang tak waras. Bahkan berkata, "Tahukah Baginda bahwa terasi berasal dari udang?" Hingga membuat Sultan tersinggung dan memerintahkan Abu Nawas dihukum pukulan sebanyak 25 kali. Janji dengan penjaga gerbang. Setelah dihukum, Abu Nawas yang lemas dipapah keluar istana. Di gerbang kota, ia dihentikan oleh penjaga yang menagih jatah hadiah sebagai janji mereka. "Jika engkau menerima hadiah dari Sultan, bagi dua dengan aku," katanya. "Baiklah, aku berikan semuanya," kata Abu Nawas. Lalu ia memukul penjaga itu 25 kali sesuai jumlah hadiah dari Sultan. Penjaga itu pun kesakitan dan melaporkan kejadian tersebut ke istana. Ketika ditanya oleh Sultan, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, bukankah tadi aku menerima hadiah 25 pukulan dari Baginda? Sesuai perjanjian, separuh hadiah itu aku berikan kepada penjaga gerbang." Mendengar pengakuan itu, Sultan tertawa keras dan marah kepada si penjaga yang ternyata suka memeras rakyat. Ia memperingatkan agar sang penjaga tak lagi berlaku buruk, ganti rugi dan uang istirahat. Abu Nawas selalu berkata, "Tuanku, aku dipanggil tanpa alasan, dipukul, dan kehilangan waktu istirahat. Padahal esok aku harus mencari nafkah. Bukankah seharusnya aku mendapatkan kompensasi?" Sultan Harun ar-Rasyid pun merasa geli dan kagum pada kecerdikan Abu Nawas, lalu memerintahkan bendahara kerajaan memberinya sekantong uang sebagai pengganti kerugian. Namun begitu pulang, Abu Nawas masih terus bersikap seperti orang gila, menghindar jadi hakim. Dalam rapat kerajaan, Sultan mempertimbangkan untuk tetap mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu, tapi para menteri menolak karena melihat sikap Abu Nawas yang dianggap tidak waras. Akhirnya Sultan menunjuk orang lain, yakni seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi mendapatkan jabatan itu. Abu Nawas bersyukur karena terbebas dari beban besar itu. Meski sedikit kecewa mengapa harus Polan yang terpilih. Rahasia di balik aksi gila. Sebenarnya semua itu hanya sandiwara Abu Nawas. Sebelum wafat, ayahnya pernah berpesan, "Wahai anakku, jika kau mencium telingaku sebelah kanan, kau akan mencium wangi karena aku berlaku adil. Tapi telinga kiriku bau busuk karena aku menolak mendengar pengaduan orang yang tak kusukai." Itulah peringatan sang ayah, menjadi hakim bukanlah hal mudah. Abu Nawas sadar
bahwa jika ia menerima jabatan itu, ia pun bisa tergelincir pada ketidakadilan yang sama. Maka untuk menghindar, ia berpura-pura gila. Strategi cerdik demi menolak kekuasaan tanpa membangkang langsung kepada raja. Meski tak jadi penghulu, Abu Nawas tetap dipercaya Sultan sebagai penasihat informal dalam berbagai persoalan pelik. Kecerdasannya bahkan membuatnya sering dijadikan rujukan untuk masalah yang tak mampu diselesaikan para pejabat istana. Pesan moral, menjadi hakim bukan sekadar memutus perkara, tapi juga menanggung tanggung jawab moral yang sangat besar. Abu Nawas memilih menjaga integritasnya dengan cara yang unik, menolak jabatan lewat kecerdikannya, bukan dengan pembangkangan. Sebuah sindiran halus bahwa keadilan memerlukan akal sehat, bukan hanya kedudukan.